melanjutkan pelajaran kita, dan insyaallah pelajaran pada hari ini adalah Al-Qawaidul Arba beserta dengan syarahnya. Al-Qawaidul Arba yang maknanya 4 kaidah dalam memahami perkara tauhid dan juga memahami lawannya berupa syirik. Dan kitab ini, risalah singkat ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kemudian syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan ketahuilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan dan satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan padanya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ini juga. "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama terhadapnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka hendaknya kita memahami bahwasanya barang siapa yang Allah berikan hidayah untuknya untuk duduk bermajlis ilmu ataupun bahkan melakukan rihlah, keluar meninggalkan rumahnya, kampungnya untuk pergi menuntut ilmu agama di hadapan seorang alim yang dikenal dengan keilmuannya, maka ketahuilah itu adalah awal kebaikan baginya. Dan sebelumnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian pula orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan maksud dan tujuan untuk mempelajari ilmu agama Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya orang itu jalannya menuju surga. Nah, di dunia ini Allah mudahkan untuk dia melakukan sesuatu amalan yang baik, amalan yang soleh, yang dengan sebab itu Allah memudahkan jalannya masuk ke dalam surga nantinya di akhirat kelak. Dan ilmu yang paling mulia yang kita pelajari adalah ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu saraf, yang merupakan kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu mustalahul hadis, ilmu usul fiqh dan yang lainnya dari ilmu alat. Dan di antara ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu tauhid, ilmu yang berkaitan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah, memperhambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan tanpa mempersekutukannya, Nah, karena inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya untuk menyampaikan satu risalah ini, yaitu tauhidullah azza wa jalla. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Dan telah kami utus tiap-tiap rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan telah kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tujuannya rasul tersebut diutus? Ani'budullaha, agar mereka menyerukan sembahlah Allah semata. Ani'budullah, agar mereka menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga neraka untuk menempatkan di dalam surga orang-orang yang mentauhidkannya, dan menempatkan di dalam neraka orang-orang yang mempersekutukannya. Ini perkara penting, keselamatan dunia akhirat. Nah, yang akan menentukan surganya atau nerakanya seseorang ini dapatkan nanti. Dengan apa? Dengan tauhidullah azza wa jalla. Nah, dan di antara kitab singkat yang bisa kita pelajari, bisa kita baca, insyaallah kitab yang kita akan baca pada hari ini judulnya Al-Qawaidul Arba' ma'a syarhihi, dengan syarahnya sekaligus. Nah, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad rahimahullah memulai kitabnya dengan ucapan basmalah. Yang pertama dalam rangka mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan ucapan Bismillah. Apabila kita membuka Al-Quran, maka surah yang pertama kita dapatkan adalah suratul Fatihah, yang di hadapannya permulaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Bismillah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau bukan. Yang rajih, yang dekat, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai ayat yang berdiri sendiri, yang Allah turunkan untuk mengetahui awal dan akhir satu surah. Berdasarkan atharnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ya'rifu fasla as-surah hatta nazalat alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui pembatas satu surah, awal ataupun akhir, sampai diturunkan kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kata para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillatun, ayat yang berdiri sendiri, yang Allah turunkan secara tersendiri, bukan bagian dari surah Al-Fatihah, bukan pula bagian daripada surah-surah yang lainnya yang berada di awal setiap penyebutan surah. Tapi itu adalah ibarat pembuka, ya. 6 untuk mengetahui ini awal surah ataupun akhir surah. Dan kita yakin bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada nabinya, ya, min kalami rabbina. Salah satu di antara ucapannya, kalamnya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memuliakannya seperti kita memuliakan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Nah, baik. Kemudian beliau juga memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, telah kita sebutkan, karena dalam rangka mengikuti Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga ketika mengirimkan surat kepada para penguasa di zamannya untuk diajak masuk Islam, beliau juga menuliskan ucapan Bismillah dalam surat tersebut. Rasulullah memerintahkan kepada juru tulisnya untuk menuliskan ucapan basmalah. Ini berdasarkan hadisnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sangat panjang di awal-awal Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadis Kisah Herakl, hadis yang berisi tentang kisahnya Heraklius, raja Romawi yang diajak masuk Islam. Nabi sallallahu mengirimkan surat, di mana pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang belum masuk Islam berkunjung ke negeri Syam.
Kalau saat ini dikenal dengan Suriah. Ya, walaupun sebenarnya Syam itu sudah meliputi beberapa negara saat ini. Di antaranya Syam ini ya Suriah, Palestina, Urdun, Jordan, itu Syam semua. Nah, termasuk yang diambil oleh Israel itu. Nah, itu Syam semua. Dalam hadis tersebut dikatakan, fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullah wa rasulih ila Hiraqal azimir Rum aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa innama alayka ithmul arisiyin. Al hadis. Dalam hadis tersebut dikatakan, Abu Sufyan menukilkan ketika dibuka surat tersebut ternyata isinya apa? Beliau katakan yang paling awal adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin, dari Muhammad, Abdillahi, hamba Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Ila Hiraqal azimir Rum, kepada Heraklius azimir Rum, penguasanya bangsa Romawi, kerajaan Romawi. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Hendaknya engkau masuk Islam wahai Herakl, niscaya engkau akan selamat dan Allah memberikan padamu 2 pahala. Itu pahala keimanannya terhadap nabinya sebelumnya, Nabiullah Isa, dan juga pahala yang kedua keimanannya terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam, keimanannya terhadap kitabnya yang sebelumnya, dan juga keimanannya terhadap kitab Al-Quran. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling dan enggan masuk Islam, fa innama alayka ithmul arisiyin, maka kamu yang menanggung seluruh dosa-dosanya rakyatmu. Karena jika kamu tidak masuk Islam, rakyatmu juga enggan masuk Islam. Jika kamu masuk Islam, maka orang-orang di belakangmu, rakyatmu itu akan juga masuk Islam. Nah, syahidnya di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang ditulis tersebut yang dikirimkan kepada Herakl terdapat di dalamnya ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dari sini para ulama kita senantiasa memulai tulisan-tulisan mereka, termasuk kitab-kitab mereka, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk beliau di sini memulai kitabnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kenapa para ulama memulai kitabnya dengan ataupun tulisannya dengan ucapan basmalah? Dalam rangka tabarrukan bihi, dalam rangka mencari keberkahan dengan memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah termasuk petunjuk-petunjuk Nabi SAW dalam setiap perbuatannya, senantiasa memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau berkata, as'alullah al-karima rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Atau ada yang bisa baca dulu matanya? Antum bisa baca? Fadhal, supaya latihan membaca. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubaraka aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza syakara wa idza ibtuliya sabara. Baik, terus wa idza aznaba istaghfara fi'il madhi fa inna
Unwanus sa'adah. عنوان السعادة. طيب أحسنت ما شاء الله. خلاص حسبه. نعم. طيب. Beliau mengatakan as'alullahal karima rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, yang Maha Mulia, Rabbal Arsyil Azim, Rabb yang menciptakan dan menguasai arsy yang agung. Kalimat Rabb memiliki 3 makna: pencipta, pengatur, dan penguasa. Nah, kalau bahasa kita Tuhannya arsy yang agung. Nah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, pemilik arsy, pencipta arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjadikanmu di dunia dan di akhirat. Ayyatawallaka fid dunya, agar memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikanmu sebagai orang yang berberkah, itu mendatangkan kebaikan, aina ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar Allah menjadikanmu di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan apabila dia diuji dengan suatu ibtila, bala, musibah, sabara, ia bersabar. Wa idza aznaba astaghfara, dan agar engkau dijadikan oleh Allah apabila dia melakukan perbuatan dosa, istighfara, dia segera bertaubat, beristighfar. Fa inna haula'i thalatha, karena sesungguhnya 3 perkara tersebut, yaitu apabila diberi dia syukuri, dia diuji dia bersabar, dia berdosa dia segera bertobat. Sesungguhnya 3 perkara tersebut unwanus sa'adah, adalah merupakan tanda dan alamat kebahagiaan pada seseorang. Nah, di sini beliau memulai kitab ini dengan suatu pendahuluan muqaddimah yang luar biasa. Yang pertama, beliau memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para murid-muridnya ataupun orang-orang yang membaca kitab-kitabnya, agar Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kemuliaan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, yaitu apabila seseorang berusaha memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang sebenarnya, dengan penuh keikhlasan dan juga ittiba, mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan ilmu, ya, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, akan tetapi betul-betul di atas satu pedoman, di atas ilmu Al-Quran dan juga ilmu as-sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berusaha menempuh jalannya para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena sesungguhnya mereka telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai orang-orang yang terbaik. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang terbaik? Karena mereka melaksanakan ilmu yang Allah turunkan melalui Rasulnya dalam Al-Quran ataupun juga melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, bahwa sebaik-baik manusia generasi adalah mereka yang sezaman denganku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian datang setelah mereka. Inilah para pendahulu umat ini, para salafnya umat ini, yaitu apa? Pendahulunya umat ini, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, beliau dalam muqaddimah ini memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul bi asma'illahi wa sifatih. Nah, dan ini adalah di antara adab-adab berdoa.
Yaitu apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. As'alullah al-karim, saya memohon kepada Allah yang maha karim, yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, pencipta dan pemilik arsy yang agung ini. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjadikanmu sebagai orang-orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah permohonan beliau, doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang mempelajari ilmunya, mengambil ilmu dari beliau, dari kitabnya beliau, agar mereka menjadi orang-orang yang mulia dengan ilmu di dunia dan di akhirat dengan dimasukkannya dia ke dalam surganya. Naam. Qala wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah menjadikan engkau orang yang penuh keberkahan. Barakah adalah thubutu khairil ilahi bisyai'. Barakah, berkah adalah tetapnya suatu kebaikan ilahi pada sesuatu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seseorang, maka orang-orang pun akan mengambil manfaat darinya. Naam, ilmu yang dia miliki sehingga dimanapun dia berada, orang bisa mengambil kebaikan darinya, orang bisa mencontoh darinya, orang bisa bertanya kepadanya dengan ilmu yang dia miliki, ilmu agama. Apabila Allah memberkahi sesuatu ya pada seseorang berupa hartanya, yang sedikit bisa menjadi cukup, ya, yang sedikit bisa menjadi cukup, yang sedikit tersebut bermanfaat baginya, pada dirinya, keluarganya, ya, istri anaknya, masyarakatnya. Nah, jika Allah memberkahi ya seseorang pada hartanya, dengan hartanya yang sedikit, harta tersebut akan mengantarkan dia masuk ke dalam surganya. Tapi sebaliknya, jika Allah menjauhkan keberkahan pada seseorang, pada dirinya, pada hartanya, anak-anaknya, keluarganya, wal iyadu billah, maka dikhawatirkan akan mengantarkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, itu nerakanya. Nah, maka hendaknya kita berusaha mencari keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar Allah menjadikanmu di antara orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum, ya, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, ya, la azidannakum, pasti ya aku akan menambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, ingkar, ya, tidak pandai mensyukurinya, baik dengan ucapan alhamdulillah ataupun dengan hati, dengan merasakan bahwa itu adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika Allah berkehendak mengambil suatu kenikmatan ya pada seseorang ataupun suatu negeri, sekejap Allah Subhanahu wa taala akan dapat menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Ya, dan telah banyak kita saksikan. Ya, telah banyak kita saksikan. Bahkan kita merasakan pada diri-diri kita. Ya. Jika kita tidak berhati-hati, maka boleh jadi kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah telah limpahkan kepada kita akan diambil kembali dan ditarik kembali. Maka hendaknya kita termasuk orang-orang yang apabila kita diberi, hendaknya kita mensyukuri. Dan di antara bentuk-bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang berbuat baik kepada kita, untuk apa? Kita bersyukuri, terima kasih kepadanya. Minimal jazakallahu khaira. Ya, ucapan tersebut Rasulullah bersabda, man sana'a ilaika ma'rufa falyaqul jazakallahu khaira. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian,
maka hendaknya engkau mengucapkan padanya jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurin nas la yashkurullah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya, la yashkurullah, niscaya dia tidak akan mampu untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan di antara yang paling terdepan adalah tentunya siapa? Orang tua kita ya. Mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap kita, pada guru-guru kita, pengajar-pengajar kita, ya, baik yang di SD dahulu, guru mengaji kita, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang ya banyak jasanya terhadap kita. Nah, berbuat baik kepada mereka, minimal mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka. Nah, mengunjungi mereka seandainya mereka masih hidup, ya. Nah, itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya mereka sudah meninggal, kita berbuat baik kepada orang-orang dekat mereka. Ya, mungkin orang tua kita sudah meninggal, tapi mungkin masih ada di sana kerabat-kerabatnya ataupun teman-teman dekatnya. Ini bentuk perbuatan baik kita terhadap orang tua. Ya. 6. Atau ada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, sudah meninggal, kita tahu dia masih punya teman. Kita berbuat baik kepada temannya tersebut. Ini adalah bentuk terima kasih dan syukur kita kepada mereka. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min abarril bir ayyasilar rajul wudda abihi." Sesungguhnya di antara perbuatan baik itu, perbuatan baiknya seorang anak terhadap orang tua adalah dia menyambungkan ya kekerabatan silaturahimnya kepada ahlu wuddi abihi, kepada orang-orang yang dahulu pernah dicintai yang oleh ayahnya, maksudnya yang pernah dia berteman, bersahabat dengannya. 6. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di sahih. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa mengingat jasa baiknya istrinya beliau yang pertama, Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Sampai-sampai Aisyah pun merasa cemburu, padahal Aisyah tidak pernah melihat Khadijah, tidak pernah ketemu. Tapi setiap saat beliau sebut-sebut namanya. Bahkan jika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, maka beliau berpesan, tolong dibagikan sebagian dagingnya kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dia ingat apa? Kebaikan istrinya. Ini bentuk terima kasih kepadanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa idza ibtuliya sabara, dan apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia diuji, dia bersabar. Tiada satupun dari kita pasti ada ujiannya. Akan tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semakin ya kuat dia menjalankan agama ini, ya tentu akan semakin kuat apa? Ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Bahwa manusia yang paling keras ya, ujiannya paling besar ujiannya adalah para anbiya. Kemudian yang semisal dengan mereka, thumma al-amthalu fal-amthal, para ulama ya, para duat ila Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak, mereka akan mendapatkan ujian. Demikian pula kita ya, dalam beragama ini kalau kita santai dan tidak tegas dalam menjaga akidah ya, demikian pula sunnah ya, begini saja keadaan kita. Alhamdulillah ya, kita syukuri ya. Kan tapi lihatlah orang-orang yang istiqamah, coba baca sejarahnya para ulama ya.
Mereka luar biasa ujian mereka. Nah, apabila kita sudah mengetahui bahwasanya kita tidak terlepas dari ujian, maka tentunya menghadapinya dengan cara bersabar, ya, dengan cara bersabar atas ujian tersebut, ya. Apabila itu sesuatu musibah yang menimpa pada diri kita, keluarga kita, harta kita, ya, hendaknya kita menahan lisan-lisan kita dan tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang Allah ridhai. Nah, ketika kita ditimpa satu musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, istirja. Apabila kita ditimpa musibah, maka ketahuilah Allah menguji kita, dan apabila kita lolos dari ujian tersebut, Allah akan mengangkat derajat kita. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yusab minhu, maka dia akan ditimpakan padanya satu musibah. Ya. Nah, dengan musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan sebahagian dari dosa-dosa kita apabila kita bersabar menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hasanin hatta asy-syaukatu yashukkuha illa kaffara Allah biha min khataya." Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, "May yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Buat tidaklah seorang muslim itu ditimpa penyakit ataupun rasa lelah, wala hazanin wala gham, tidak pula perasaan sedih, resah, gundah gulana, hatta syaukatu yashukkuha, hingga duri yang menusuknya, ya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali pasti Allah akan gugurkan sebahagian dari dosa-dosanya. Nah, yang penting bersabar, jangan berkeluh kesah. Nah, adapun kalau berkeluh kesah, protes terhadap, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut, nah, meraung-raung wal iyad billah ketika ada musibah, nah, maka ini musibah di atas musibah. Nah, dan ini musibah yang lebih besar lagi. Seandainya dia ditimpa satu musibah berupa sesuatu yang menyakitkan baik pada dirinya, hartanya, keluarganya, kemudian justru merasa terzalimi, merasa teraniaya, dianiaya oleh Allah, naudzubillah. Di perasaan seperti itu, maka inilah puncak musibah. Naam. Akan tetapi ketika dia bersabar dan mengetahui bahwa sesungguhnya datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, qaddarallahu wa masya fa'al, Allah mentakdirkan dan Allah berbuat sesuai yang Allah kehendaki. Allah punya hikmah di balik musibah tersebut. Dia sadar seperti itu. Dia istirja. Maka ini menjadi kebaikan untuknya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau di sini dalam muqaddimah ini mengingatkan kita, apabila kita diuji dengan sesuatu, maka hendaknya kita bersabar. Kemudian wa idza aznaba astaghfara, dan apabila dia melakukan dosa, dia segera beristighfar. Naam, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Nabi sendiri alaihi salatu wassalam di setiap harinya tidak terlepas dari 100 kali mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Naam, sebenarnya dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, beliau mengatakan, inni la atubu fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dalam yang lain dikatakan mi'ata marrah. Sesungguhnya saya di setiap harinya mengucapkan kalimat istighfar itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang dikatakan mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan pengampunan
yang telah lalu ataupun yang akan datang, ya, beliau mengucapkan kalimat istighfar, ya, setiap harinya lebih daripada 70 kali sampai 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita? 6. Apakah biasa kita mengucapkan kalimat istighfar minimal setelah salat? Nabi SAW setelah salat apa? Mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 6. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. 6. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntunglah orang yang nantinya mendapatkan catatan amalannya terbanyak, dia banyak mengucapkan kalimat apa? Istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan dalam catatan amalan kebaikannya istighfaran katsira, kalimat istighfar yang begitu banyak dia ucapkan. Ya, jangan sampai tidak berdosa di saya. Ya, nah, istighfar, kalimat istighfar, astaghfirullah. Kita tidak terlepas dari dosa-dosa. Ya, di rumah, di luar rumah, di atas kendaraan. Ya, nah, di tengah orang yang banyak, sendiri juga bisa bermaksiat. Ya, Allahul musta'an. Maka hendaknya kita terbiasa banyak mengucapkan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun banyak mengucapkan kalimat sayyidul istighfar. Penghulunya ucapan apa? Astaghfirullah, apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Wa abu'u bi dhanbi, saya akui dosa-dosa fi Allah. Wa abu'u bi dhanbi faghfirli, maka ampuni saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu memberikan pengampunan kepada saya kecuali hanya Engkau. Ini diantara zikir yang Nabi SAW senantiasa ucapkan di pagi dan petang. Sayyidul istighfar. Naam. Qala fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 perkara ini adalah merupakan tanda dan alamat kebahagiaan. Siapa yang diberi dia syukuri, siapa yang ditimpa satu musibah dia bersabar, ya, baik dengan lisannya, hatinya, anggota badannya, ya. Ini semua perlu disabarkan, lisan ditahan untuk tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat, ya, yang diridhoi oleh Allah, seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Menahan, ya, anggota badan untuk tidak memukul-mukul, ya, ataupun merobek-robek kerah baju ketika ada suatu musibah. Menahan hati supaya tidak merasa terzalimi, ya, tidak merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, dengan suatu musibah Allah menginginkan kebaikan pada hamba tersebut, tapi ingat, apabila dia bersabar. Qala rahimahullah, qala asy-syarih, selesai mukaddimah kitab ini secara singkat. Kita baca syarahnya. Qala hadhihi al-qawaidul arba'u, inilah 4 kaidah yang berkaitan tentang tauhidullah azza wajalla. Qala allati allafaha Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, wa hiya risalatun mustaqillatun, dan ini adalah risalah tersendiri. Ini kitab beliau yang beliau tulis secara tersendiri. Walakinna tutba'u ma'a thalathatil usul, akan tetapi kitab Al-Qawaidul Arba'in telah dicetak dengan kitab yang lain. Judulnya Thalathatul Usul, atau biasa dikenal dengan Al-Usulul Thalatha. Ya. Min ajli al-hajati ilaiha litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilmi. Karena kebutuhannya para penuntut ilmu
Artinya kadang kalau kita beli kitab, kalau mau dibeli satu-satu biasa repot. Ya, maka supaya mudah, ya satu kitab umpama seperti ini terdapat di dalamnya beberapa kitab. Termasuk kitab Al-Qawaidul Arba' ini apabila dicetak dengan kitab yang lain seperti Al-Ushulul Tsalatsa, apabila kita membelinya berarti kita sudah memiliki dua kitab. Seperti nushah ini cetakan yang ada saya pakai ini, ada beberapa kitab di dalamnya. Ada Al-Ushulus Sittah, ada Al-Qawaidul Arba'ah, kemudian Sittah minas Sirah, dan risalah-risalah singkat yang lainnya. Nah, qala wal qawaidu jam'u qaidah, dan qawaid karena judulnya Al-Qawaidul Arba', al-qawaid ini adalah bentuk jamak dari qaidah. Apa artinya qaidah? Wal qaidah hiya al-aslu, asal, pondasi sesuatu. Al-aslu ya asal, alladhi yatafarra'u anhu masailu katsira, yang darinya bercabang banyak permasalahan, au furu'un katsira. Ya, ibaratnya pohon. Ya, itulah asal. Kemudian ada ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Itu dari sisi bahasa ya. Naam. Qala wa madmun hadhihi al-qawa'id al-arba' allati dzakaraha asy-syaikh rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatuz syirki. Naam. Yang inti kesimpulan dari 4 kaidah ini adalah merupakan ma'rifatut tauhid, mengenali tauhid, wa ma'rifatuz syirki, dan juga mengenali lawannya berupa syirik. Nah, karena sesuatu tidak akan tampak keindahannya kecuali dengan lawannya. Nah, harus kita pahami tauhid. Ketika kita mengajak orang bertauhid, ya kita ingatkan lawannya syirik. Karena tidak ada gunanya kita mengajak kepada tauhid sementara ketika tidak mengenal lawannya, boleh jadi dia akan melaksanakan tanpa dia sadari.